Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang konsep gelombang transversal dan longitudinal serta cepat rambat gelombang dan aplikasinya pada struktur teknik sipil. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gelombang terlebih dahulu. Gelombang adalah perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan materi secara permanen. Terus di sini kita juga akan membahas karakteristik gelombang, pertama ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat. Contoh dari gelombang itu adalah gelombang air, gelombang suara, dan gelombang gempa. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang gelombang transversal. Untuk definisi, gelombang yang arah tetapnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Ciri-ciri dari gelombang ini adalah memiliki puncak dan lembah dan dapat mengalami polarisasi. Contoh dari gelombang ini adalah gelombang pada tali, gelombang cahaya, dan gelombang permukaan air. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Untuk definisinya adalah gelombang yang arahnya tetapnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Ciri-ciri dari gelombang ini adalah terdapat perempatan dan renggangan, dan juga tidak dapat dipolarisasi. Contoh dari gelombang ini adalah gelombang suara, gelombang panas gas, dan gelombang primer. Terus di sini kita akan membahas tentang perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Jadi untuk perbedaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu arah getar, bentuk, dan polarisasi. Untuk transversal, untuk arah getar adalah tegak lurus arah rambat. Untuk longitudinal sejajar arah rambat. Dan bentuknya puncak dan lembah untuk transversal, rampatan dan renggangan untuk longitudinal. Dan untuk polarisasi, transversal itu bisa dari polarisasi, namun untuk longitudinal dia sebaliknya tidak bisa. Untuk contoh paling gampangnya adalah transversal adalah tali dan juga cahaya, dan untuk longitudinal itu adalah suara dan gas. Kemudian kita akan membahas tentang cepat rambat gelombang. Pengertian dari cepat rambat gelombang adalah kecepatan perempatan dari gelombang. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di atas. Seterusnya kita akan lanjut pada struktur gelombang pada struktur teknik sipil. Pada bangunan dan jembatan, gelombang dapat muncul akibat gempa bumi, angin, lalu lintas kendaraan, dan aktivitas mesin. Akibatnya, struktur ini mengalami getaran, resonansi, deformasi, dan juga kerusakan dan dirancang dengan baik. Terus kemudian kita akan melanjutkan pada aplikasi pada bangunan. Saat terjadi gempa, gelombang gempa merambat melalui tanah menuju bangunan. Untuk prosesnya, yang pertama ada gempa menghasilkan gelombang seismik, yang kedua adalah energi masuk ke fondasi, ketiga struktur bergetar, dan yang terakhir adalah jika frekuensi bangunan mendekati frekuensi gempa, jadilah resonansi. Terus ada solusi untuk teknik sipil. Yang pertama adalah base isolation, yang kedua ada damper, dinding geser atau seawall, dan yang terakhir adalah desain tahan gempa. Terus ada aplikasi pada jembatan. Untuk bagian ini sumber getarannya itu berasal dari getaran, angin, dan gempa. Contoh terkenal dari aplikasi pada jembatan ini adalah Tacomonero Bridge Collapse. Untuk penyebabnya resonansi akibat angin dan frekuensi eksternal negatif frekuensi alami struktur. Dan untuk pencegahannya bisa kita melakukan analisis dinamis struktur, peredam getaran, dan desain aerodinamis. Kemudian untuk contoh perhitungan sederhana, di sini kita ada contoh soal yaitu frekuensinya sama dengan 15 dan panjang gelombang sama dengan 2 meter. Maka V sama dengan F kali lambda, V sama dengan V itu sama dengan 5, dan juga lambdanya itu adalah 2. Alhasil jadinya V-nya adalah 10 meter per second. Jadi cepat rambat gelombang adalah 10 meter per second. Untuk kesimpulan, sepertinya saya yakin kalian sudah paham dengan penjelasan yang saya jelaskan barusan. Jadi kesimpulan ini bisa kalian foto atau mungkin saya kirim PPT-nya. Mungkin itu saja presentasi untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Octavia Arianto dengan NIM 2021-22-0018. Saya ingin bertanya terkait apa perbedaan mendasar antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Sekian, terima kasih.
Oke, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, perkenalan saya Muhammad Sabita, angkatan 2025. Pertanyaan saya apa manfaat cepat lambat gelombang dalam teknik sipil? Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah mungkin ada yang bertanya lagi? Saya belum menjawab. Jawabannya, gelombang universal bergetar tegak, lurus arah lambat. Sedangkan gelombang longitudinal itu bergetar sejajar arah lambat. Apakah bisa diterima untuk jawabannya? Oke, baik, untuk jawabannya dari Kak Raffi itu adalah untuk menjadi sifat menguji kualitas beton dan mengetahui kondisi tanah sebelum pembangunan. Seperti itu jawabannya. Oke, tidak ada pertanyaan lain atau tidak tambahan? Ya, oke. Kalau begitu kita tutup. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.